welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika kita mendaftar S2. Seperti yang sudah aku bilang di video-video lain, di video sebelumnya, bahwa ketika kita mendaftar S2 akan ada dua tahap, yaitu seleksi dokumen, kemudian seleksi tes. Nah, seleksi tes ini juga akan dibagi menjadi dua, yaitu seleksi tes pengetahuan dan juga seleksi tes wawancara. Nah, kali ini kita akan fokus pada seleksi tes wawancara. Kita akan membahas kira-kira pertanyaan apa saja yang muncul ketika wawancara untuk pendaftaran S2. Nah, disclaimer aja, di setiap kampus dan setiap pengalaman orang itu mungkin akan berbeda. Jadi yang akan aku jelaskan ini berdasarkan pengalaman aku dan riset yang sudah aku lakukan melalui artikel, dan aku juga menanyakan kepada teman-temanku yang lain yang pengalaman juga mendaftar S2. So, kemungkinan besar pertanyaan yang akan kita bahas kali ini akan ditanyakan juga ketika kamu daftar S2. Yang pertama, tell yourself. Kalau sebelum wawancara itu kalian sudah diminta untuk mengirimkan kurikulum vitae, kalian sudah mengirimkan CV ke sana, jadi biasanya kalian hanya diminta untuk menjabarkan sedikit dari kurikulum vitae kalian. Kalau kalian belum pernah mengirimkan kurikulum vitae, biasanya kalian hanya menjelaskan diri kalian dengan singkat, padat, tapi wow. Ya, isinya sama seperti kurikulum vitae itu, namun tidak perlu terlalu bertele-tele lah. Jadi kalian saya jawab dengan siapa kalian lulusan mana, kalian majornya di mana, kemudian kalian sekarang bagaimana dan apa goals kalian misalnya. Just tell yourself yang sekiranya mewakili profil kalian. Kemudian yang kedua, biasanya ditanya mengapa kamu kuliah di sini, atau mengapa kamu mengambil S2, atau mengapa kamu mengambil jurusan ini. Jadi pertanyaannya adalah why. Kalian bisa menjawab dengan alasan kalian kenapa kalian mengambil S2. Kalian tidak perlu terlalu takut ya. Kalau menurut aku untuk wawancara S2 ini kalian tidak perlu terlalu takut kayak kalau jawab ini nanti nggak keterima, jawab ini nggak keterima. Kalau menurut aku pribadi sebaiknya kalian menjawab jujur dengan alasan kalian kenapa kalian mengambil S2. Misalnya mengambil S2 itu karena ingin menjadi dosen. Jadi nggak apa-apa, jawab jujur aja. Kalian bilang saya ingin mendalami keilmuan yang sudah pernah saya dapatkan di S1. Oleh karena itu jurusan dan major yang saya ambil itu linear dari jurusan saya di S1. Sehingga ketika lulus nanti dari S2 ini saya akan bla 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 bla. Kemudian pertanyaan yang ketiga, biasanya kalian akan ditanya apa sih yang akan kamu cari ketika kamu kuliah di sini? Atau apa sih yang akan kamu cari ketika kamu kuliah S2? Ini sebenarnya pertanyaan yang agak tricky. Jadi hati-hati aja dalam menjawab. Jadi kalian ketika mau lanjut S2 ini sebenarnya kalian mau nyari apa? Ijazah kah, atau hanya ilmu, atau relasi? Jadi misal kalian menjawab mau mencari ilmu, biasanya kalian akan ditanya balik, ilmu kan nggak hanya di S2 ini, kalian bisa belajar di manapun, kalian bisa ditanya balik seperti itu. Cuman kalian harus tetap kuat dengan argumen kalian harus tetap mempertahankan jawaban itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa judul skripsi S1 Anda? Nah, kenapa kita masih ditanyakan tentang skripsi S1 kita, padahal ini kan kita mau daftar S2? Nah, ini sangat berkaitan karena ketika kita mendaftar S2 kemarin di salah satu syarat dokumen itu kita harus menyertakan atau kita harus mengumpulkan ide rancangan penelitian untuk S2 kita. Jadi kadang ide penelitian untuk S2 ini adalah pengembangan dari skripsi ketika S1-nya. Atau bisa juga kita ditanyakan tentang judul skripsi S1 ini untuk mengetahui seberapa jauh perjalanan kita di S1 atau seberapa jauh kemampuan keilmuan kita ketika S1. Jadi kalian harus mempersiapkan itu juga. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa rancangan ide proposal tesis Anda? Nah, ini berkaitan dengan sebelumnya karena sebelumnya kita ditanyakan skripsi, jadi biasanya ini adalah pertanyaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Ketika kita ditanya tentang rancangan proposal tesis kita ini, kita jawab saja sesuai dengan dokumen yang sudah kita submit sebelumnya. Nah, kalian bisa ceritakan judul yang kalian angkat di situ, kemudian alasannya kenapa. Kalau judul itu tidak linear atau bukan pengembangan dari skripsi S1 kita, biasanya kita mendapat pertanyaan kenapa tidak pengembangan dari S1-nya saja. Ya, kalian bisa menyebutkan misalkan kalian ingin mengeksplor hal lain, atau kalau ternyata rancangan tesis kalian adalah pengembangan dari skripsi kalian, berarti kalian bisa jawab ya karena saya ingin lebih mendalami keilmuan ini namun menelitinya dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, misal seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sudah
berapa artikel yang kalian terbitkan atau yang sudah dipublikasikan? Nah, ini pertanyaan yang agak rumit buat saya waktu itu, karena kebetulan di S1 saya tidak terlalu fokus untuk menulis jurnal. Mungkin teman-teman ada yang sepengalaman dengan saya. Jadi mulai sekarang baiknya kalian sudah mulai menulis jurnal, karena ketika S2 dunia kita benar-benar dunia artikel, dunia kepenulisan kayak gitu. Kalau kalian memang sudah publikasi jurnal kalian, jadi kalian bisa jawab, "Ya Pak, iya Bu, jadi sudah ada 3 artikel saya yang sudah dimuat di jurnal yang berbeda. Untuk artikel yang pertama dimuat di jurnal ini pada tahun ini, kemudian sebutkan juga akreditasi dari jurnal tersebut." Nah, bagaimana Kak kalau misal kita belum pernah sama sekali nih publish jurnal misalnya? Kalian bisa jawab saja, "Selama ini masih belum ada kesempatan untuk publish jurnal. Namun ketika saya sudah belajar di Pascasarjana ini, saya akan terus mendalami keilmuan dalam kepenulisan, dalam dunia artikel, sehingga nantinya saya akan berusaha untuk produktif menulis artikel yang kemudian bisa dipublikasi di berbagai jurnal." Nah, bisa juga menjawab seperti itu kalau kalian memang belum pernah sama sekali publish jurnal. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah status kamu sekarang. Status ini maksudnya apakah kamu sedang bekerja atau kamu full time mahasiswa. Intinya kondisi kalian sekarang, karena itu akan menentukan konsentrasi belajar kita ketika kita menjalani S2 kan. Jadi misal kalian sudah bekerja, ya kalian jawab saja, "Kalau sekarang saya sudah bekerja di ini, tapi saya akan berusaha untuk tetap fokus dan aktif di kegiatan Pascasarjana saya," misal. Tapi biasanya akan ditanya balik, "Bagaimana kamu mengatur waktu? Gimana kalau ternyata jadwalnya benturan, mana yang kamu pilih?" Biasanya kayak gitu. Atau kalau kalian memang belum bekerja, kalian full time mahasiswa, kalian jawab aja, "Untuk saat ini saya masih full time mahasiswa, saya memang belum mengambil pekerjaan karena saya akan fokus untuk pendidikan saya di S2 dan bla 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 bla." Nah, kalian bisa jawab kayak gitu. Oke, itu tadi pertanyaan seputar wawancara S2 atau Pascasarjana, juga cara menjawabnya. Semoga kalian yang sedang mendaftar Pascasarjana dan apply beasiswa selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Oke, itu aja video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan ke yang lain. See you!